Halo. Ketemu Halo. lagi di ruang ngobrol. Nah, ini spesial nih Mas Daris karena kita kita mau ngobrolin soal film Black Widow. Iya. Jadi baru banget teman-teman, ini take-nya diambil ya memang 1 hari setelah rilis ya. Iya, terakhir Gitu. rilis, ya. Jadi kebetulan kita dapat ya udah nonton lah Udah gitu, nonton, kita ya. udah nonton. Nah, ini kita mau ngobrolin soal itu, tapi bisa jadi ini spoiler ya. Iya, ini full spoiler ya. Benar. Gitu. Banyak spoiler tepatnya. Banyak spoiler. Jadi kalau yang nggak merasa sanggup Yang masih sanggup udah nonton, nggak usah jangan ditonton aja, nanti aja ditontonnya. Nah, Gitu. setelah ini. Nah, Mas Daris, saya mungkin akan menyoroti film Black Widow ini dari segi lebih banyak ke segi teknis ya, Oke, lebih oke, teknis ya. gitu. Di luar itu mungkin nanti Mas Daris Iya. lebih kompeten lah untuk menyampaikan ke teman-teman. Kita mulai dari bagi atau buat Mas Daris dan saya itu film Black Widow ini seperti apa sih posisinya, terus kemudian feel-nya, terus ekspektasinya dan macam-macamnya itu gimana? Sebenarnya ya, sejak film Black Widow ini diumumin, saya udah nol ekspektasi sih. Nol ekspektasi dalam artian, aduh ini filler doang. Oke. Ini filler doang, dan kemudian ketika ngerti settingnya seperti apa, semakin kecewa. Makanya apa ya, kalau ngomong kasarnya, film Black Widow ini nggak penting. Kos kasarnya ya. Kasarnya gitu. Kasarnya Oke. penting. Dia cuman berfungsi sebagai filler. Oke. Bukan suplemen ya, filler. Beda kalau suplemen. Ya. Karena teman-teman juga harus paham dan harusnya sih udah ngerti bahwa sejak jauh-jauh hari, sudah tahun lalu deh kalau nggak salah, itu udah di MCU memang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa film Black Widow ini settingnya adalah di antara Civil War dan Infinity War gitu loh. Nah, padahal nih teman-teman, saya sendiri pertama kali dengar kabar bahwa akhirnya Natasha Romanoff dapat film sendiri. Seneng ya? Seneng karena wah, ini bakal flashback nih. Ya, ekspektasinya itu beda sama yang dikeluarkan. Yes, gitu. Jujur aja, kalau seumpamanya film ini bahas Budapest dibahas ya di film ini. Literally hanya dibahas. Tapi dibahas doang, diobrol doang. Kalau kalian kayak yang lupa Budapest itu adalah saat dimana Clint sama Natasha itu ngeklik. Yes, puncaknya kenapa mereka bisa akrab banget tuh di situ. Di sini dibahas. Kalau seandainya ngebahas itu, film ini bakal berfungsi sebagai suplemen, spin-off yang baik, bukan sekedar filler. Oke. Tapi karena ini cuman itu doang, filmnya bahas masa lalunya Natasha, tapi ujung-ujungnya ya cuman depannya doang ya. Ya, tell not show ya. Telling doang. Maksudnya, Gitu. oh ternyata dulu tuh dia dari keluarga spy ya. Iya, Keluarga spy yang keluarga buatan. Kayak manga apa ya? Spy Family. Kayak Spy Family. Dan ya cuman gitu doang. Jadi untuk kemudian kita mengikuti perjalanannya juga rada nggak tertarik juga. Ditambah ini ngomongin teknis di luar filmnya, film ini kedelay berkali-kali. Ya, kasihan juga sih sebenarnya. Kasihan kedelay berkali-kali. Udah kitanya nggak gitu tertarik, udah kedelay, hype-nya udah nol sama sekali. Iya teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya, kalau saya pribadi, tapi kayaknya sekali lagi teman-teman fans MCU atau yang ngikutin film-filmnya MCU dari awal, itu Clint Barton sama Natasha Romanoff kalau ngomongin soal Budapest tuh kayaknya mereka intim banget deh. Oh iya, itu yang bangun chemistry mereka. Jadi gitu ketika di sini cuma name drop doang, saya kecewa. Harapannya kemungkinan semoga nanti Marvel MCU mau garap film itu lagi setelah seri Hawkeye. Kalau aktor-aktornya mau mau dikontrak lagi ya. Kemungkinan mau sih kalau Scarlett sama sama Clint. Sama si Jeremy itu mungkin masih bisa. Itu dia maksudku. Jadi film ini itu kalau dibilang total waste juga enggak sih. Masih bisa dinikmati, tapi ya dengan nol ekspektasi, itu pun juga masih kurang puas. Nah, ini teman-teman. Jadi saya setelah nonton film ini, atau bahkan kan sebelum nonton film ini tuh tadi udah hilang Mas Daris. Maksudnya ekspektasinya bahwa ya settingnya kenapa di antara Civil War dan Infinity War. Terus mungkin ada yang tanya, lah emangnya kenapa? Kan boleh-boleh aja. Iya boleh, tapi maksudnya kalau memang settingnya di situ
taruhlah film ini di tempatnya. Seumpamanya film ini ditaruh di sana, ditaruh di ini akan bikin mungkin kematian Natasha nanti Di Endgame bakal lebih impactful. Ya. Tapi sekarang enggak. Soalnya kita udah tahu Natasha mati. Jadi Iya. apapun yang terjadi di sini, Ya, nantinya kita mati. kita Kayak- cuman sekedar oh alah gitu doh. Oh alah ternyata dia tuh ngelakuin ini toh. Sebelum matinya Nah, gini sebelum mati toh, gini toh. gitu. Padahal kalau film ini ditempatkan bener-bener di tempatnya di antara Civil War dan Infinity War, maka pada saat Natasha mati di Endgame itu kita bener-bener merasa lebih kehilangan, lebih dalam lagi gitu. Karena kita udah lebih kenal nih sama karakternya gitu. Nah, itu sih satu, teman-teman. Terus yang kedua, selain setting tadi, kalau buat saya pribadi, ini adalah film MCU yang bener-bener rasanya feel-nya tuh kayak Disney Family Movie gitu. Bukan kayak film superhero. Iya, saya sendiri nggak terlalu nggak terlalu sepakat kalau menganggap ini salah satu bagian dari MCU, bagian utama gitu. Meskipun Karakternya Black Widow dan Black Widow tuh kuat gitu. bentuk-bentuknya juga maksudnya kayak Red Guardian, Ya. kayak Taskmaster, mereka kan juga bagian dari komik Marvel Yes. yang kemudian diangkat ke film. Yes. Wow, kalau kita bahas ini kita masuk ke poin berikutnya. Iya. Kalau ya ini karakternya jadi seperti sebelum-sebelumnya sia-sia. Ya, Red Guardian belum menunjukkan Enggak, apa-apa ini sih. malah Wak. Red Guardian di sini bener-bener ngelawak. Iya, Dia iya. nggak punya taji, nggak punya apa-apa. Iya, adegannya juga kasihan sih. Kasihan, Sayang, bukan Kalau kasihan, saya- sayang. Gitu. Ngerasa kasihan ngelihatnya. Taskmasternya juga. Kalian nonton sendiri aja deh. Kalau Kalau- ngomongin aksi, Taskmasternya mungkin dia bagaimana dia bisa ngopi itu oke. Oke, intimidasinya dia terhadap lawan-lawannya juga Oke. gitu. Cuman ketika dibuka dos dia siapa udah langsung hilang semua karismanya. Iya, kalau itu kita nggak bisa bilang kita sih. nggak bisa bilang. Nanti ditonton sendiri aja teman-teman. Iya. Tapi yang jelas Red Guardian, Taskmaster nggak deliver. Nggak deliver. Dan kalau memang ini niatnya diperuntukkan untuk ini, Riz, kita sebagai penonton tahu bahwa Natasha Romanoff nih setelah kejadian Civil War di mana yang lainnya pada ketangkep kayak siapa Ant-Man, Semuanya kan ketangkep di ya, draft Clint Barton gitu pada ketangkep. Dia kemana dan gimana caranya bisa kembali bersatu sama Captain America dan Falcon, di sini juga nggak apa ya? Iya, Ya, di sini itu drama keluarganya Natasha. nah, sih. hanya itu sih. Jadi ya. emang ini bener film personalnya Natasha. Iya. Yang seumpama pun dia dilepas dari MCU nggak masalah. Nggak masalah. Kita Nggak masalah. kita tonton sebagai film stand alone tanpa kita tahu apa-apa, mungkin bakal mikir name drop itu mungkin bakal mikir itu. Tapi kalaupun nggak ada name dropnya lain, Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Ini plus dan minus juga ya. Ya, plus dan minus juga, makanya kita berdua sih mungkin secara psikologis kita sepakat untuk bilang sayang sih ya. Iya, sayang banget. Iya, sayang banget film ini. Film ini tuh jadi nggak connected karena dia sekali lagi dia tayang setelah Natasha mati. Iya, dan tertunda itu tadi. Tertunda. Karena pandemi Covid ya. Gitu. Beda Jadi, kalau seumpamanya film ini bahas siapa Budapest, Black Widow sama siapa sama Clint Barton. Clint. Film ini bisa connected karena Wah. Clint-nya masih hidup. Dan dia tuh sedih. Jadi kalau film ini ngambil sudut pandang Clint, seumpamanya film Budapest ya, ambil sudut pandang Clint, dia flashback gimana dia ketemu Natasha. Itu bakal bagus banget sih. bagus banget. Ya mungkin sekali lagi kalaupun harapan itu ada ya kita bisa ngelihatnya di Disney Plus nanti di Mungkin serialnya sih, ya mungkin Hawkeye bisa gitu. jadi. Tapi ya Semoga ya, terjadi. Kalaupun ya, terjadi sangat bagus lah maksudnya. ya. Kita nggak benci film-film Marvel sih, cuman kadang-kadang emang nggak deliver aja. Setelah Endgame, iya teman-teman. Maksud saya adalah saya tuh orang yang sangat sering bilang ke beberapa teman kalau kita ngobrol-ngobrol gitu, bahkan ke Mas Daris sekalipun, bahwa titik kulminasinya MCU ya di Endgame. Apakah di luar itu jelek terus kemudian turun? Sebenarnya bukan sesederhana itu, tapi kalau semua mau dipaksain dengan level yang sama seperti MCU fase 1 2 3, Susah. ya Kalau bisa alhamdulillah. kalau iya, tapi Kalau sejauh enggak, ini jadi emang harus di set moodnya kalau mau nontonnya, kalau iya, mau bisa iya. lebih menikmati. Mood dan ekspektasi. Bahkan saya udah ekspektasi 0 pun nonton masih lumayan kecewa loh.
Sulman Nah, juga. tapi oke, kita tadi ngobrolin soal kecewa, ngobrolin Iya, soal yang sekarang waktu masa sih film gak ada bagus-bagusnya. Nah, itu dia. Oke, saya dulu nih Mas Oke, Daris. oke. Saya seneng dengan apa ya, karakter Natasha yang kemudian dikasih atau diberikan pendamping yang cocok, yaitu dalam tanda petik adiknya. Yelena ya. Ya, Yelena. Itu chemistry-nya bagus, karakternya Yelenanya juga menyenangkan untuk Menyenangkan, film ini. Untuk kalau kita bicara family movie tadi tuh, ini menyenangkan gitu. Terlepas dari apakah nanti buat teman-teman fans Marvel yang juga ngikutin komik apa sesuai atau enggak, itu di luar Itu di luar itu. Tapi untuk film ini sendiri chemistry-nya menyenangkan, family-nya kerasa. Beneran film family friendly banget sih. Ini karena satu label, sekarang labelnya sudah sama, ini kayak The Incredibles. Oh iya, iya juga sih ya. Iya, kayak gitu, bapaknya kan besar, kuat gitu. Atau mungkin malah ngacu ke situ juga, kita nggak tahu juga Kita ya. juga nggak tahu. Dan lagi sutradaranya kan cewek. Iya. Jadi ya wajar lah gitu loh. Filmnya lebih ngefeel sih. Ngefeel sih. Lebih... Walaupun ngefeelnya juga nggak gini banget, Iya, tapi iya, oke. iya. Artinya kalau kita pakai feel di mana kita berasumsi bahwa oh ini salah satu film superhero Avengers nih MCU, janganlah gitu. Ini tonton biasa aja. Film family friendly ya. Mau dibilang film spy pun juga dia nggak spy banget. Nggak kuat-kuat amat Nggak sih kuat-kuat spy-nya banget. gitu. Mas, nggak usah menyamai Winter Soldier sih ya. Susah Itu sih. nggak bisa didebat kalau itu The Winter Soldier. Oke, apa lagi Mas Aris selain Yelena tadi? Kalau saya sih apa namanya endingnya sih Mas. Oke, Ada endingnya. Endingnya itu ada adegan yang ini spoiler banget ya. Ini spoiler banget. Oke. Ini spoiler banget. Endingnya itu ada adegan ini yang menyentuh banget ya. Ada adegan ketika Natasha itu punya perantara ya istilahnya. Iya, sahabat. Punya makelar yang dia disuruh nyari-nyariin barang-barang atau apapun itu. Nah, ada adegan ketika dia bilang Natasha minta pesawat jet, dikasihnya helikopter. Nah, dia bilangnya karena nggak punya waktu dan uang. karena nggak ada duit, ya, duitnya kurang, waktunya juga mepet, dia dapatnya ini. Nah, di ending dapat dia diperlihatkan kalau nih loh. Tuh kan kalau aku dikasih waktu sama uang, dapat nih. Ini misdireksi karena di seluruh cerita itu kita bahwa kalau ibu aslinya Natasha itu udah mati dan dia dibunuh sama penguasa Ratrum, penjahatnya itu. Dan dia dikubur di suatu tempat. Di bawah pohon tanpa nama. Yeah. Siapa namanya? Unknown, dia bilang gitu. Unknown. Itu adegannya keren sih. Nah, si adegan terakhir ini pas Natasha lihat Quinjet, di belakangnya ada pohon. Ya, pas Quinjet terbang, Riz. Sebelumnya ada Mas. Oh, ada ya? Ada satu shoot yang gimana kok pohonnya itu kelihatan agak terang sendiri. Oke. Ada satu shoot. Nah, di situ Natashanya berkaca-kaca. Kemudian pas dia terbang, pohonnya itu di-shoot lagi. Jadi ini misdireksi sih. Jadi kalau mungkin Mas Bagas interpretasinya berbeda untuk adegan itu, bagaimana kalau ternyata pesawat itu nanti yang akan bikin nyambungkan ke adegan pertemuannya dia dengan Captain America. Harusnya asumsinya seperti itu. Tapi dia ada misdireksi, itu bagus sih. Ya, jadi Mas Daris mendapatkan perspektif dia seperti itu, sementara saya beda. Saya ngelihat bahwa itu hanya menggambarkan adegan gimana Natasha nanti mau ketemu Captain America sama Falcon ya, kayak gitu. Dua-duanya oke kan? Jadi works kan dua-duanya. Jadinya dua-duanya works gitu. Meskipun sebenarnya kita nggak bisa buka lebih lanjut tentang karena ini kan juga bagusnya kan di situ ya. Jadi kita bisa berdiskusi soal mana yang benar, dua-duanya benar sebenarnya nggak masalah juga. Temuan pribadi lah. Temuan pribadi seperti itu. Yang kedua ini soal gimana Black Widow tetap berfungsi sebagai Black Widow. Oke. Bagaimana dia mengalahkan musuhnya itu juga tetap ala Black Widow. Ya. Dengan cara spy itu tadi teman-teman. Spy. Jadi dia menyelinap pakai taktik. Cuman itu satu-satunya elemen spy. Dan works ya untuk Black Widow, karakternya tetap bagus. Black Widow itu kan kalau di film dia itu kan selalu diarahkan kalau dia bisa menguak informasi dari dalam dari musuh. Jadi walaupun dia disandra tapi musuhnya itu dipaksa untuk ngasih informasi yang dia butuhin. Di sini juga begitu. Sama. Itu bagus banget. Bener. Itu works banget. Oke, Mas Daris, sepertinya
kalau kita buka lebih panjang, lebih banyak spoiler yang akan Iya, keluar ini udah gitu. full spoiler sih. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman yang udah Oke. nonton pembahasan kita tentang Black Widow kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya, episode selanjutnya. Thank you.